Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dan peluk kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Apapun yang menjadi latar belakang, suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, percayalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersaudara. Nah, saat ini saya mengangkat topik perihal Bunda Maria dan Yesus Kristus. Ada penyataan demi penyataan yang memperkatakan Bunda Maria tetap perawan sampai mati. Maria hanya melahirkan Yesus. Artinya tidak ada sanak saudara atau saudara kandung Yesus. Yesus anak tunggal Maria. Bahkan ada yang menafsirkan perihal pintu gerbang kemuliaan sebagai rahim Maria. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian? Nah, saat ini kita akan menelaah satu persatu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatunya haruslah bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa senantiasa untuk mampu memposisikan segala sesuatu kebenaran itu pada posisinya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkatakan beberapa hal. Yang pertama sekali yaitu sekiranya manusia mengetahui betapa nyatanya surga dan neraka, maka sungguh-sungguh manusia akan berjuang dan berusaha senantiasa bertakwa kepada Tuhan, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya supaya kelak nantinya masuk ke surga dan menjauhkan segala larangan-larangannya supaya kelak terhindar dari neraka. Dan untuk setiap penyataan firman Tuhan, biarlah senantiasa saudara-saudari terlebih dahulu merenungkan apa yang diperkatakan di dalam kitab Yeremia ayat yang ke-23. Yeremia 23. Kita baca beberapa ayat. Yang pertama ayat yang ke-21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ayat 28. Siapa yang beroleh mimpi, biarlah memberitakan semuanya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Dan selanjutnya, biarlah senantiasa
saudara merenungkan hal ini terlebih dahulu sebelum saudara-saudari memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu. Karena ketahuilah sesungguhnya kelak atau suatu saat nanti kita semua umat manusia akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban dari setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melangkah dari penyataan yang pertama. Bunda Maria tetap perawan sampai mati. Coba untuk hal ini saya mengajak saudara untuk membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang tercatat di Matius 1 ayat yang ke-18 mulai. Ini perihal kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus." Saya lompat ke 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang ke-25. Simak dan renungkan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Jadi di ayat yang ke-25 ini, yaitu Matius 1 ayat yang ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Tapi jangan dipotong dan jangan berhenti di sini. Karena kalau dipotong dan berhenti di sini, maka benar jikalau ada orang berkata Maria perawan sampai mati. Tetapi kita baca keseluruhan khususnya Matius 1 ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, ada batasan waktunya, yaitu sampai Maria melahirkan Yesus. Jadi memang benar Maria, anak darah Maria, yaitu perawan Maria, sampai kelahiran Yesus Kristus, dia adalah perawan. Makanya dikatakan Bunda Maria, anak darah Maria, perawan Maria. Karena dia dikandung karena yang ada di kandungannya adalah Roh Kudus. Bukan hasil hubungan badan dengan Yusuf. Jadi hingga atau sampai Maria melahirkan Yesus, mereka tidak bersetubuh. Sebaliknya, jadi ini tidak terlalu perlu menafsirkan terlalu jauh, saudaraku. Bahkan di dalam ayat ini juga
kita bisa memahami dengan sangat sederhana, yaitu Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Berarti kalau sebaliknya, Yusuf akan bersetubuh dengan Maria sesudah Maria melahirkan Yesus. Karena mereka adalah suami istri, dan persetubuhan itu adalah merupakan bagian berkat Tuhan bagi suami istri. Namun khusus untuk kelahiran Yesus Kristus, mereka tidak melakukan persetubuhan karena perawan Maria sedang mengandung Roh Kudus yang adalah pribadi Yesus itu sendiri. Jadi itu poin yang pertama tadi, saudaraku. Bunda Maria tidak perawan sampai mati. Selanjutnya, Maria hanya melahirkan Yesus, tidak ada sanak saudara atau saudara kandungnya. Untuk hal ini, saya mengajak saudara untuk membaca 2 ayat, 2 pasal. Yang pertama yaitu yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Di sini sangat cukup jelas, dan jikalau kita urut dari Matius 1 tadi, di mana Yusuf dan Maria tidak bersetubuh sampai kelahiran Yesus, berarti sesudah kelahiran Yesus sangat memungkinkan mereka melakukan persetubuhan. Dan di pasal Matius 13 ini kita bisa melihat bahwa hasil daripada persetubuhan mereka ada anak-anak mereka, di mana anak-anak laki-laki Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas, dan anak-anak perempuan saudara-saudaranya semuanya. Berarti saya yakin anak-anak perempuannya Maria juga lebih dari 1. Nah, untuk hal ini juga kita bisa melihat di Markus, saudaraku. Markus 3 ayat yang ke-31, di mana Markus 3 ini perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggilnya. 32. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau," dan seterusnya. Di sini sangat cukup jelas Maria sedang membawa saudara-saudara Yesus, sanak saudaranya, untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saudara ini kan banyak, ada saudara dekat, ada saudara jauh. Jadi kalau sanak saudara biasanya itu tidak saudara jauh, saudaraku. Dan untuk apa yang tertulis di dalam Matius 13 juga, jikalau kita melihat konteksnya, itu di kampung halamannya, di tempat asalnya. Coba saudara merenungkan logika yang sangat sederhana, pemahaman yang sangat sederhana. Jikalau saudara pulang ke kampung saudara dan melakukan KKR di sana, sehingga orang sekampung saudara berkata, "Lah bukankah dia ini anaknya si Anu, ibunya si Anu, dan saudara-saudaranya bukankah si Anu?"
Nah, kalau sudah memperkatakan itu di kampung halamannya, itu jelas saudara dekat saudara. Jadi tidak usah kita terlalu jauh, apalagi jikalau ada di dalam hati kita ingin mencoba membenar-benarkan sesuatu hal yang kita ingin benarkan, atau bahkan mungkin merupakan doktrin atau dogma yang sudah terdoktrin dalam pikiran atau dalam satu denominasi kita. Karena pahamilah, Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa suatu denominasi gereja, bukan membawa suatu agama, tapi Yesus datang membawa kebenaran, membawa firman Tuhan yang adalah pribadinya itu sendiri. Kita lanjut. Jadi yang 2 pasal itu dengan beberapa ayat yang kita baca itu bisa menjawab bahwa penyataan orang memperkatakan Maria hanya melahirkan Yesus, tidak ada sanak saudaranya atau tidak ada saudara kandung Yesus, itu bisa tersingkirkan sendiri dengan kebenaran firman Tuhan dari yang kita baca, saudara. Yang berikutnya, Yesus anak tunggal Maria. Nah, untuk hal ini saya mengajak saudara untuk membaca Lukas 2 ayat 7, di mana diperkatakan demikian firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Jadi Yesus adalah anak sulung Maria secara tubuh. Karena perawan Maria dipercayakan oleh Allah Sang Pencipta. Jadi secara tubuh kita juga bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak sulung Maria. Garis bawahi, anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Jadi kalau ada yang berkata, sekalipun saudara memiliki tingkat sekolah yang tinggi, sebut saja STH, MTH, profesor, doktor, tapi jikalau saudara memperkatakan bahwa Yesus itu anak tunggal Maria, terlalu berlebihan, saudaraku. Karena itu sangat cukup jelas, bahkan anak kecil pun bisa membaca di Lukas 2 ayat 7, di mana Yesus itu adalah anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Dan sampai di sini semua sangat bersesuaian. Baik yang kita baca di dalam Matius 1, Matius 13, Markus 3, dan juga Lukas 2. Selanjutnya, ada juga orang yang memperkatakan bila mana perihal pintu gerbang kemuliaan, dan mereka mencoba memperkatakan penafsiran seseorang. Bahkan sudah ditafsirkan berabad-abad, bahkan abad pertama. Datangnya Tuhan itu, mulai dari abad pertama, hadirnya kepercayaan itu, memperkatakan perihal pintu gerbang kemuliaan, di mana itu ditafsirkan sebagai rahim Maria. Untuk hal ini jangan terlalu naif, saudaraku. Jangan saudara terlalu naif. Karena perihal pintu gerbang kemuliaan, kemuliaan itu adalah bicara dengan hadirat Allah yang maha tinggi, sinar kemuliaan. Dan pintu gerbang kemuliaan itu adalah pribadi
Tuhan Yesus Kristus itu, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi jikalau saudara mengamini orang yang mencoba menafsirkan pintu gerbang kemuliaan itu bagaikan rahim Maria, jangan terlalu naif atau jangan terlalu rendah saudaraku untuk menafsirkan segala sesuatu, tapi senantiasa mintalah hikmat yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah saudaraku, semuanya sudah terjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana yang pertama tadi, Bunda Maria tetap perawan sampai mati, tidak. Karena jelas di Matius 1 ayat 25 diperkatakan, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, ada batasannya, ada batas waktunya, yaitu sampai Yesus lahir. Tapi sesudah itu, kalau kita balik kalimat itu, tanpa butuh tafsiran yang begitu jauh, Yusuf bersetubuh dengan Maria sesudah Yesus lahir. Dan sangat bersesuaian dengan Matius 13 juga Markus 3 yang memperkatakan bahwa Yesus mempunyai sanak saudara. Saudara-saudara Yesus ada. Nah saudaraku yang kekasih, khusus di dalam Yohanes 19 seringkali orang memaknai dan memahami Yohanes 19 ini menjadi bahan perdebatan dan menjadi pintu untuk membenarkan penyataan-penyataan mereka tadi, atau bahkan bagian dogma atau doktrin, bahkan penafsiran-penafsiran lainnya. Coba kita baca terlebih dahulu yang diperkatakan di dalam Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi di sini dikatakan Yesus sedang menunjuk kepada ibunya, yaitu murid yang dikasihinya, dan sebaliknya kepada murid yang dikasihinya ibunya. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Jadi banyak orang yang merasa aneh akan kalimat ini dan mencoba membenarkan pemahamannya bahwa Yesus tidak punya saudara kandung. Karena kalau punya saudara kandung, kenapa Yesus memperkatakan hal itu kepada muridnya? Kenapa enggak diperkatakan kepada sanak saudara? Jadi untuk hal ini, di samping ada beberapa teori kemungkinan, tetapi sesungguhnya kita meletakkan pada posisi sederhana ini saja. Sesungguhnya Yohanes 19 ini tidak ada mengganggu kepada ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Tidak ada mengganggu kepada Matius 1, Matius 13, Markus 31. Tidak ada mengganggu, saudara. Bahkan jikalau kita kaitkan di dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan Yesus anak sulungnya Maria, itu juga sangat menunjukkan bahwa ada adik-adik Yesus, saudara. Karena jikalau tidak ada, pastilah ditulis di situ Yesus anak tunggal Maria. Tapi kalau dikatakan Yesus anak sulung Maria, berarti ada anak-anak lainnya. Terlalu sederhana, saudara. Terlalu gamblang, tanpa dipelintir, terlalu mudah untuk dimengerti. Jadi di Yohanes 3:19 ini, saya kembali ke Yohanes 19 ini. Sekalipun Yesus memperkatakan hal itu, saya ulangi, tidak begitu mengganggu kepada ayat-ayat yang lain yang kita baca, saudara. Tapi sekiranya pun kita mencoba memakai teori kemungkinan di dalam
Yohanes 19 ini. Bisa saja saya pakai teori kemungkinan bahwa sanak saudara atau saudara-saudara Yesus itu yang dikatakan di Matius 13 dan di Markus, bisa saja mereka sudah pada menikah, sudah berkeluarga, saudaraku. Karena jika seperti itu ceritanya, maka kita akan melihat. Karena jikalau sudah berkeluarga, kita bisa membaca seperti halnya dikatakan di Kejadian 2 ayat 23 kita baca. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini bagian daripada janji nikah kita sebagai orang Kristen, saudara. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hal ini saudara bisa juga baca di Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 7 sampai 8, Efesus 5 ayat yang ke-31. Jadi kalau mereka sudah pada berkeluarga, sudah menikah, mereka pergi, berarti sangat mendukung juga atau bisa mendukung kepada yang dikatakan di Yohanes 19. Makanya dikatakan kepada murid yang dikasihinya, ini ibumu. Dan juga bisa bersesuaian seperti di Matius 13 dikatakan orang-orang itu berkata, bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Semuanya ada bersama kita. Mungkin sudah bergabung, mungkin sudah menikah. Tapi tanpa memakai teori kemungkinan itu pun, seperti yang saya perkatakan, saya bisa memakai teori kemungkinan di Yohanes 19. Tapi tanpa memakai teori kemungkinan itu pun, sudah sangat gamblang keterkaitan satu sama lain. Dan tidak menimbulkan satu masalah apapun yang memperkatakan bahwa Yesus punya saudara kandung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ulangi secara singkat, berulang-ulang, karena ini banyak kali menjadi bahan perdebatan hari-hari ini. Saya ulangi dengan singkat. Untuk pernyataan Bunda Maria tetap perawan sampai mati, itu bisa kita tolak pernyataan itu dengan membaca Matius 1 ayat yang ke-25. Memang benar Maria perawan sampai Yesus lahir. Karena di ayat 25 dikatakan tadi, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Jadi ada batasan waktu mereka tidak bersetubuh, saudara. Bukan seterusnya, tapi ada batasan waktu, yaitu batasan waktunya sampai Maria melahirkan Yesus. Yang selanjutnya, Maria hanya melahirkan Yesus, tidak ada sanak saudaranya. Ini juga kita bisa tolak, kita sanggah lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu yang memperkatakan, baik di Markus 3 dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, di mana perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Juga yang tertulis di dalam Matius 13 tadi. Untuk pernyataan berikutnya, Yesus anak tunggal Maria, ini kita tolak, saudaraku, dengan kita membaca Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Jadi Yesus memang anak sulung Maria, tapi ingat, bukan anak tunggal Maria. Nah, jikalau bukan anak tunggal Maria, namun anak sulung Maria, berarti ada anak lainnya, saudara. Sangat-sangat mudah dimengerti. Asalkan kita tidak mengeraskan hati kita, tidak mendenggilkan hati kita, tapi menjadikan hati kita bagikan tanah yang baik.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hingga saat ini mungkin jikalau ada yang berkata kepada saudara, siapakah saudara atau siapakah saya sehingga mencobai menggurui saudara pada saat ini. Saya mau berkata, saya tidak posisi sedang menggurui saudara. Namun saya hanya tergerak untuk meluruskan atau memposisikan setiap kebenaran itu pada posisinya masing-masing. Dan itulah kegerakan yang Tuhan berikan bagi saya saat ini untuk berbagi kepada saudara. Maka mungkin jikalau saudara berkata, siapakah saya sehingga saudara mendengar? Apa yang menjadi jabatan saya? Memang saudaraku, saya bukan gembala, saya bukan pendeta, saya bukan dokter atau profesor, bahkan STH-MTH. Saya melayani Tuhan karena saya diperhamba oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menyatakan hal itu sendiri bagi saya. Yaitu di saat saya bertanya, Tuhan, jikalau ada orang yang bertanya kepada saya, atas kuasa apa engkau memperkatakan hal ini? Karunia apa yang diberikan kepadamu sehingga kami akan mendengar suaramu? Bagaimana saya akan menjawab Tuhan? Saya bersyukur pada saat itu Tuhan berkata, di mana saya telah pernah memperkatakan lewat kesaksian, tapi saat ini saya akan berkata yang menjadi dua inti jawaban Yesus pada saat itu. Atas kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, karunia Nabi Elia. Di mana dalam karunia Nabi Elia untuk mempermalukan nabi-nabi palsu dan untuk memperbaiki hubungan satu sama lain. Jadi kembali saya perkatakan sebagai akhir kata saat ini saudaraku. Mari sebelum memperkatakan kebenaran firman Tuhan, renungkanlah terlebih dahulu apa yang diperkatakan di Yeremia 23. Karena seperti perumpamaan, Tuhan juga saudaraku di akhir zaman ini banyak orang yang terlalu percaya diri, merasa dirinya sudah begitu layak dan pantas di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Dalam bahasa sehari-hari saya, banyak orang merasa dirinya layak dan pantas. Tetapi Tuhan berkata, engkau nol. Nol dan nol. Karena itu saudaraku, mari selagi masih ada kesempatan kita di dunia ini, marilah kita saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur dan bahkan saling mendoakan. Dan semuanya yang saya bagikan saat ini juga adalah bentuk kasih saya bagi saudara-saudari untuk kita saling menguatkan dan saling menopang sehingga kita menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Doaku menyertaimu saudara-saudariku, siapapun saudara, apapun yang menjadi latar belakang suku kaum dan bahasa bangsa saudara. Dan saya juga senantiasa mohon doa saudara-saudari, biar kiranya apa yang kukerjakan senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hingga suatu saat nanti Tuhan datang menjemput kita, menjemput orang-orang kudusnya di alam yang permai, untuk bersama-sama ke Yerusalem baru, surga kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.